dan itu fatal. Kalau nulis rumus kimianya keliru, berarti nanti penyetaraan reaksinya keliru dan senyawanya pun beda. Makanya, syarat yang pertama itu memang harus bisa menuliskan rumus kimia dengan benar. Nah, mungkin karena, eee, beberapa aja mungkin yang lebih intens, jadi kayaknya nanti soalnya saya ganti aja. Kemudian yang kedua, jadi ini sebetulnya masuk ke hukum yang selanjutnya, nanti ada pembicaraan ini. Yang kedua ini, reaksi harus memenuhi hukum kekekalan massa. Kalau di fisika kan ada hukum kekekalan energi. Nah, kalau di kimia itu sebetulnya juga ada, cuman itu lebih condong ke fisika. Nah, kalau yang di kimia itu lebih condongnya ke yang ini, hukum kekekalan massa. Massa sebelum dan sesudah reaksi itu harus sama. Jadi massanya itu nggak mungkin, istilahnya apa ya, nggak mungkin hilang gitu. Untuk sementara ini ya, untuk sementara ini hukum kekekalan massa, nanti kalau kalian belajar tingkat lanjut ada sedikit perbedaan. Untuk sekarang kita pakai, hukum kekekalan massa, jadi massa sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Nah, kalau di kimia, itu yang dihitung sebetulnya kan, iya massanya iya, tapi yang di kimia itu lebih konsen ke jumlah atomnya. Jadi jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi itu harus sama. Jadi sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Jadi nggak ada, misal sebelumnya ada nasi terus kemudian setelahnya, unsur nasinya hilang, itu nggak ada. Itu nanti akan dibahas selanjutnya, cuma beda berubah wujud gitu aja. Seperti di fisika itu kan energinya berubah, nanti akan dibahas lanjut. Kemudian wujud zat yang terlibat dalam reaksi itu harus dinyatakan, biasanya di dalam tanda kurung. Nah, seperti contoh-contoh yang di bawah ini adalah contoh-contoh untuk, persamaan reaksi. Nah, itu kan ada reaksi salah, itu nggak usah diperhatikan terlebih dahulu, reaksi salah, menyalahi tata nama, kemudian ada yang benar. Nah, yang pertama, jadi ini kan ada berapa nih, 5 contoh ya. Yang pertama, reaksi yang pertama, kalsium direaksikan, kalsium kalsium padat, boleh dibaca padatan kalsium direaksikan dengan larutan HCl, aqueous kan larutan, jadi padatan kalsium kok dilarutkan, padatan kalsium direaksikan dengan larutan HCl menghasilkan larutan kalsium klorida dan gas H2. Ini untuk penulisan persamaan reaksi kimia. Ini persamaan reaksi kimianya. Penulisannya benar. Jadi ini penulisan unsur dan senyawanya itu benar. Cuman reaksi ini belum setara. Yang dimaksud belum setara apa? Eh, Tadi kan di yang poin kedua tadi yang atas ini kan massa, hukum kekekalan massa atau jumlah atom ruas kiri dan ruas kanan sama, harus sama, harus sama. Nah, perhatikan yang ini, yang pertama ini. Ca di ruas kiri itu ada satu, di ruas kanan satu juga. Berarti dia sama. Hidrogen di ruas kiri satu, di ruas kanan dua. Yang dimaksud keliru di sini reaksi salah itu. Jadi jumlah atomnya itu beda. Di ruas kiri atom H itu satu, di ruas kanan atom H-nya dua. Maka itu reaksinya salah atau belum setara. Kalau penulisan senyawa dan unsurnya benar, tapi penulisan dalam reaksinya keliru. Kemudian kalau yang soal kedua, kok soal kedua? Contoh yang kedua, ini bedanya apa dengan yang pertama? Kayaknya sama. Ada yang nemu perbedaannya? Kayaknya sama ya, sama artinya. Nah, yang ketiga itu salahnya di mana? Salahnya itu dalam penulisan rumus kimia H2Cl2 itu enggak ada. Jadi rumus senyawanya keliru. Rumus senyawanya keliru. Artinya dia menilai tata nama atau penulisan rumus kimia. Itu keliru. Begitupun dengan yang nomor 4 itu salah. Yang nomor 3 itu salahnya di sini, yang nomor 4 itu salahnya di sini dan di sini. Ini keliru. Ini harusnya Ca saja, ini harusnya CaCl2.
Kalau kemarin sudah bisa atau lancar harusnya tahu. Kenapa harus CaCl2. Kemudian yang nomor 5, yang nomor 5 ini yang benar. Ca sama, oke. Nah, yang nomor 5 ini benar. Kenapa? Penulisan senyawanya benar. Jadi penulisan senyawa nomor 5 ini dengan nomor 1, 2 itu sama, penulisan senyawanya ya, loh ya. Kemudian yang membedakan 1, 2, dan 5 itu apa? Yaitu ada di koefisiennya. Nah, ini yang dimaksud dengan koefisien. Ca 1, 2. Nah, kalau seperti ini, kalian bisa perhatikan bahwa reaksi yang nomor 5 ini benar karena dia sudah setara. Setara dalam artian apa? Jumlah atom di ruas kiri dengan di ruas kanan itu sama. Di sini Ca-nya 1, di sini 1, sama. Nah, 2 ini dia kalau ditulis di matematika itu mengalihkan yang di sini. Jadi ini semuanya dikali. Jadi 2 mengalihkan dengan HCl. Jadi ada 2 HCl. Artinya kalau ada 2 HCl berarti ada hidrogennya ada 2, Cl-nya ada 2. Begitupun di ruas kanan, di sini ada 2, di sini ada 2. Cuman seperti aja. Nah, kemudian nanti setelah itu akan masuk ke penyetaraan reaksi. Nah, sebelum masuk ke sana, ini saya hapus dulu. Ini kemarin. Oke, kita tambahkan ini. Oke, untuk persamaan kimia ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan ke yang penyetaraan reaksi. Jadi ini nanti yang akan konsen dulu di sini. Ada yang nulis penyetaraan persamaan reaksi kimia, boleh. Penyetaraan reaksi kimia, boleh. Ada beberapa metode atau beberapa cara nanti yang akan dipakai. Kalau saya biasanya ada 2 metode yang saya pakai. Yang pertama itu yang paling mungkin paling simpel, tapi untuk beberapa persamaan reaksi itu nanti mungkin agak istilahnya agak kurang efektif. Karena yang metode pertama itu coba-coba gitu misalnya, coba-coba. Jadi pasang koefisien nanti dilihat pas atau enggak gitu. Itu metode yang pertama. Itu berlaku untuk persamaan reaksi yang sederhana. Kalau nggak sederhana itu nggak bisa. Kemudian metode yang kedua yang mungkin sering saya pakai, itu adalah pakai persamaan matematis. Jadi pakai persamaan aljabar. Itu nanti hanya substitusi dan eliminasi dan lain sebagainya. Itu untuk mencari koefisien. Jadi penyetaraan reaksi itu nanti bisa dilakukan dari beberapa cara. Nanti cara-cara yang lain silahkan kalian searching aja di YouTube ataupun di internet, itu banyak sekali. Saya nggak harus istilahnya mengharuskan kalian harus pakai cara saya, enggak. Silakan kalian cari, yang penting nanti kalian dalam aplikasinya itu bisa. Dalam keseharian itu kalian mengerti bagaimana cara menyetarakan reaksi. Kalian cari aja yang menurut kalian nanti enak. Nah, ini saya tunjukkan metode yang sering saya pakai itu tadi. Nah, sebelum masuk ke sana, kita akan menuliskan dulu. Misal, ini masih masuk ke persamaan reaksi. Misal, gas eh, gas hidrogen. Ini contoh yang sederhana terlebih dahulu. Gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen. Nah, biasanya soalnya kan cuma seperti ini. Nah, kemudian menghasilkan apa ya ini namanya? Uap air gitu. Nah, kalian diminta untuk menuliskan persamaan reaksinya dari kalimat ini. Nah, itu yang harus kalian bisa. Jadi gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen itu menghasilkan uap air. Nah,
dari kalimat di atas atau pernyataan di atas, itu kita bisa menuliskan hidrogen, gas hidrogen. Otomatis wujudnya apa? Karena gas berarti wujudnya gas, pastinya gas. Maka ini G. Bereaksi itu biasanya ditambah bereaksi dengan gas oksigen, oksigen. O2. Wujudnya juga gas juga. Dia akan membentuk atau menghasilkan yang namanya uap air. Bahasa uap air atau apa ya ini? Istilah uap air itu merujuk pada gas. Jadi wujud wujud airnya itu gas. Jadi walaupun nanti ada beberapa kalian sesuaikan aja nanti. Kalau misal yang menghasilkan air itu kemungkinan biasanya wujudnya gas atau menghasilkan tetesan air itu nanti berarti wujudnya cair. Jadi disesuaikan dengan kalimat yang ada di pernyataannya. Jadi persamaan reaksi itu didasarkan dari kalimat yang ada di pernyataannya. Nah, contoh ini adalah persamaan reaksi kimia. Ini adalah persamaan reaksi, saya singkat RX saja ya. Persamaan reaksi kimia. Nah, biasanya tertulisnya ini adalah belum setara. Nah, ini adalah persamaan reaksi yang belum setara. Dikatakan belum setara gimana? Karena jumlah atomnya, jadi ruas kiri dan ruas kanan itu beda. Di sini hidrogennya ada 2. Di sini oksigennya ada 2. Nah, di sebelah kanan hidrogennya ada 2, oksigennya ada 1. Atau kalau biasanya di beberapa tempat itu biasanya, beberapa tempat ya, biasanya kan tertulisnya seperti ini. Jadi ini saya tulis molekul untuk hidrogen. Molekul hidrogen itu ada 2 seperti ini. Jadi 2 unsur hidrogen itu saling berikatan seperti ini. Ada 2 atom hidrogen yang saling berikatan membentuk 1 molekul hidrogen. Ini adalah 1 molekul hidrogen. Ini H2. Kemudian ada O2. O itu biasanya kalau di buku biasanya digambarkan lebih besar ya. Nah, lebih apa ya namanya? Oksigen. Wah, ini O sama O. Udah ini aja. O. Oksigen. Nah, molekulnya kan seperti ini. Jadi ada 2 molekul, kok 2 molekul? 1 molekul oksigen. Oksigen itu 1 molekul oksigen itu ya sepaket ini maksudnya. O2 itu sepaket seperti ini, nggak bisa terpisah. H2 juga sepaket seperti ini, nggak bisa terpisah. Itu adalah molekul hidrogen. Nah, perhatikan di ruas kanan. Di ruas kanan itu oksigennya, ini sudah ada ya. Sini, kemudian ada air, molekul air itu kan berarti nah, ini adalah molekul air. Jadi molekul air, 1 molekul air itu terdiri dari 1 atom oksigen yang mengikat 2 atom hidrogen. Nah, sekarang kalian bandingkan. Nah, sekarang kalian bisa membandingkan. Nah, dari sini jumlah atom oksigen dengan atom hidrogen, jumlah atom. Jumlah atom hidrogen di ruas kiri dengan di ruas kanan itu beda. Sama deh, kebalik. Jumlah atom hidrogen di ruas kiri dan ruas kanan itu sama, tapi jumlah atom oksigennya beda. Maka ini enggak memenuhi hukum kekekalan massa tadi. Kan berarti masih ada 1 yang hilang, atom oksigen yang hilang. Nah, dalam persamaan, dalam persamaan, dalam reaksi kimia itu kan memang berlaku hukum kekekalan massa. Nah, penyetaraan reaksi itu untuk menuliskan setaranya. Jadi penyetaraannya atau hukum kekekalan massa yang berlaku. Maka kalau dalam persamaan reaksi seperti ini, reaksinya perlu yang dinamakan disetarakan agar jumlah atom sebelum dan sesudah itu sama. Jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Nah, kalau reaksi yang seperti ini, karena ini adalah reaksi yang sederhana, kita bisa maaf, kita bisa pakai metode yang tadi yang pertama, yaitu metode coba-coba atau ini sebenarnya bukan coba-coba sih, karena dilihat dari reaksinya karena sudah sederhana ya bisa kita aplikasikan langsung. Misal
Hidrogen di ruas kiri itu berapa? 2 kan? Hidrogen di ruas kiri itu 2. Di ruas kanan 2. Kemudian oksigen di ruas kiri berapa? 2. Di ruas kanan 1. Ya disamakan saja. Di ruas mau yang disamakan di mana? Misal di ruas kiri itu kan oksigennya 2, di ruas kanan oksigennya 1. Ya biar sama kalikan aja 2. Jadi ada 2 molekul air sekarang. Berarti penulisannya akan berubah. Kalau dituliskan akan berubah seperti ini. Nah, sekarang di ruas kanan itu ada 2 molekul air. Nah, 2 molekul air seperti ini. Nah, padahal di ruas kiri tadi itu kan hanya ada ini. Nah, ternyata masih belum setara di sini. Di sini karena kita menambahkan tadi 2, jadi kan aslinya dimulai dari sini ya. Hidrogennya sudah sama, oksigennya beda. Oksigennya beda. Maka ini ada 2, di sini ada 1. Maka di sini perlu dikali 2 agar sama oksigennya. Yang pertama oksigennya agar sama. Nah, harus 2. Nah, karena ada 2, karena 2 ini nanti sistemnya mengali yang ini. Jadi kan 2. 2 kali hidrogen. Makanya di sini muncul 2 ini. 2 molekul air. 2 molekul air. Nah, kalau seperti ini oksigennya sudah setara kan? Sudah seimbang. Tapi ternyata hidrogennya yang enggak seimbang. Ya berarti hidrogennya yang disetarakan kembali. Maka kalau di ruas kiri itu ada 2, di ruas kanan itu ada 4. 4 itu diperoleh dari 2 kali 2. Maka itu diperoleh 4. Maka ruas kiri juga harus 4. Maka ruas kiri untuk hidrogennya perlu dikali 2 juga. Maka ininya juga akan ada berubah. Nah, sekarang sudah. Jadi untuk membentuk yang molekul ini, jadi ada 2 molekul hidrogen, 2 molekul hidrogen, ini 2 molekul hidrogen, 2 ini 2 molekul hidrogen bereaksi dengan 1 molekul air. Kok 1 molekul air? 1 molekul oksigen menghasilkan 2 molekul air. Ini seperti Lego aja. Jadi reaksi kimia itu sebetulnya hanya menata ulang atom-atom sehingga membentuk zat baru. Ini kan awalnya hidrogen dengan hidrogen. Jadi terbentuk tata ulang. Ini nanti masuk ke sini, ini nanti masuk ke sini, sehingga bisa membentuk yang namanya 2 molekul air. Ini yang membentuk senyawa. Nah, ini yang dimaksud dengan reaksi kimia. Nah, ini adalah persamaan reaksi kimia setara. Nah, ini sudah setara. Nah, setara itu dalam artian jumlah atom ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Atau kalau cara jadul itu biasanya dituliskan. Jadi dituliskan ini atom atau unsur nanti bisa boleh. Kemudian ada ruas kiri dibatasi ruas kanan. Jadi kita hanya membandingkan seperti ini. Atom ruas kiri H, adanya H dan O. Oke. Ruas kiri itu ada 2. Ruas kiri juga ada 2. Nah, ruas kanan ini yang di ruas kanan itu kan berarti H2O. Ada 2, oksigennya ada 1. Ini yang belum setara loh ya. Ini yang belum setara itu dia lihat dari atas. Nah, untuk menyetarakannya gimana? Ya tadi, kalau ini cara yang agak rumit kalau menurut saya, tapi nggak apa-apa. Atom oksigen ruas kiri itu ada 2, ruas kanan ada 1. Maka ruas kanan itu harus diubah menjadi 2. Kalau diubah menjadi 2, berarti kan dia mengali semua yang di ruas kanan ya. Berarti yang atas ini juga dikali 2. Maka ini kan menjadi 4, ini menjadi 2. 2 ini dari mana? Ya karena kita mengalihkan ini menjadi 2. 2 kali ini. Cuma seperti itu. Maka kalau di ruas kiri kali 2, berarti kan atom oksigennya sudah sama. Tapi atom hidrogennya beda. Maka ini juga perlu dikali 2. Maka ini menjadi 4. Nah, ini sudah setara. Atau kalian lihat aja. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. Ini 2, 2 kali 1, 2. Nah, ini sudah setara. Sebetulnya cara-cara seperti ini agak sedikit
yang bawah ini agak sedikit rumit ya. Lebih enak pakai cara metode aljabar atau persamaan matematis, karena itu lebih lebih efisien gitu. Cuman memang agak sedikit mungkin lebih lama dalam dalam pengerjaannya mungkin sedikit lebih lama tapi lebih efektif. Nanti kalian nggak harus pakai cara ini, nanti kalian cari cara sendiri aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan ke metode yang eh, cara matematisnya atau cara metode aljabarnya. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Jadi ini hanya pengenalan awal. Jadi yang persamaan reaksi itu harus setara karena kita harus memperhatikan jumlah atom di ruas kiri dengan di ruas kanan itu harus sama. Kalau yang atas yang belum setara itu mesti beda. Hidrogennya ada dua, di sini juga ada dua, itu udah sama. Tapi oksigennya ini yang belum setara. Nanti kalau di soal mungkin di contohnya selanjutnya aja biar 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 ada sedikit variasi. Oke. Contoh-contoh selanjutnya itu biasanya ini yang sederhana saja. Misal misal nih contoh. Ini langsung saya tulis reaksi kimianya aja ya. Kalau balik ke tata nama nanti mungkin agak lebih lama. Contoh reaksi itu biasanya misal kita bensin. Bensin itu kan uh, belum masuk yang babnya ya. Anggap aja ini bensin terlebih dahulu. Jadi bensin itu isooktana. Itu nanti isooktana itu nanti strukturnya seperti apa itu nanti di kelas 11 saja. Isooktana atau ini sebut oktana gitu aja. Oktana atau bensin direaksikan dengan oksigen. Oksigen itu selalu tertulisnya O2. Jadi kalau ada yang menuliskan O saja itu salah langsung. Karena oksigen itu harus selalu O2. Hidrogen juga harus selalu O2. Silahkan itu diingat-ingat atau ditanamkan dalam pikiran bawah sadar kalian. Sampai mana tadi lupa kan. Oktana direaksikan dengan oksigen itu akan membentuk yang namanya CO2, karbon dioksida dengan air. Sekarang kita tambahkan wujudnya, fasenya. Biasanya fase itu sudah ngikut di soalnya, sudah ada di soalnya atau di pernyataannya. Kalau ini tadi kan belum ya. Kalau bensin itu kan biasanya wujudnya cair, liquid. Ini liquid. Oksigen wujudnya gas. CO2 wujudnya juga gas. Nah, H2O itu juga dalam pembakaran itu biasanya wujudnya juga gas. Walaupun nanti kalau kalian tampung itu baru mengembun. Nah, ini adalah persamaan reaksi yang belum setara. Nah, ini adalah persamaan reaksi yang belum setara. Kenapa belum setara? Ya, kalian lihat aja totalnya. C di sini itu jumlahnya 8. Sedangkan C di ruas kanan itu hanya ada 1. Maka ini otomatis belum setara. Syarat setara itu harus sama. Ruas kiri dengan ruas kanan atomnya, jumlah atomnya harus sama. Oksigen di ruas kiri itu ada 2. Di ruas kanan ada 2 oh, ya ini belum ya. Nah, ya ini variasi selanjutnya. Nah, di ruas kanan itu ada oksigen dari senyawa CO2. Jadi senyawa karbon dioksida itu punya oksigen sebanyak 2. Kemudian di molekul air, di air itu punya oksigen sebanyak 1. Ya di total aja jumlahnya. Kalau di ruas kiri itu hanya ada 2, di ruas kanan berarti ada 2 ditambah 1 oksigen. 3 jadinya. Itu kan otomatis juga belum setara. Kalau pakai persamaan, jadi ini sebetulnya bisa pakai cara langsung atau cara kira-kira atau cara coba-coba tadi itu sebetulnya bisa. Nah, ini kita akan coba pakai cara matematisnya. Biasanya untuk cara matematis, itu kan kita mencari yang namanya perbandingan di depannya ini kan, atau koefisiennya. Jadi kita mencari koefisiennya, atau angka-angka, misal yang di reaksi atas itu angka-angkanya itu berapa toh, gitu. Nah, kalau pakai cara metode aljabar atau matematis, ini kita misalkan. Jadi kita pakai permisalan.
Misal koefisien untuk oktananya atau bensinnya C8H18 itu adalah A. Kemudian koefisien untuk oksigen itu adalah B. Kemudian koefisien untuk CO2 adalah C. Ini sebetulnya nulisnya agak sejajar nggak masalah. Nanti biar saya bisa ganti aja. Kemudian untuk H2O itu adalah D. Kita ambil permisalan seperti itu. Nah, berhubung ini permisalan, nggak harus sama ABCD. Cuman saya kebiasaan nulis ABCD gitu aja. Boleh kalian ganti PQRS juga boleh. XYZ boleh. Terserah kalian. Saya kebiasaan aja nulis ABCD. Nah, ini adalah koefisien-koefisien yang sudah kita misalkan. Jadi misal koefisien untuk C8H18 itu adalah A. Koefisien O2 itu adalah B. Koefisien CO2 itu adalah C, H2O itu adalah D. Nah, dari sini nah itu kita bisa masukkan dalam persamaan matematis. Syaratnya tadi kita pakai tadi prinsipnya. Kebalik. Prinsipnya itu kan jumlah atom ruas kiri itu harus sama dengan jumlah atom ruas kanan. Kita pakai prinsip ini. Intinya itu hanya ada di sini. Jumlah atom ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama. Maka kita boleh menuliskan nanti itu adalah atom, kemudian sama seperti yang atas. Ruas kiri, jadi kita nanti punya dua ruas, otomatis kita punya dua ruas ya. Ruas kiri dan ruas kanan. Nah, yang ruas kiri itu yang disebut sebagai reaktan, ini saya tulis saja, ini reaktan. Yang ruas kanan itu adalah produk atau hasil, boleh, serah, sama. Nah, di persamaan yang ada di sini, ya, yang sudah saya tuliskan, jadi persamaan reaksi yang ada ini, itu kita tuliskan atom-atom yang ada. Jadi kalau secara teori berarti atom di ruas kiri dengan di ruas kanan itu harus sama. Kalau mesti ada selisih, itu berarti persamaan reaksinya salah. Gitu. Kalau ada, misal di ruas kiri ada C, di ruas kanan nggak ada C. Nah, itu berarti persamaan reaksinya otomatis sudah keliru. Ataupun soalnya keliru. Nah, kalau di ruas kiri nggak ada, kemudian di ruas kanan ada, itu berarti juga keliru. Nah, seperti itu. Nah, berarti kita tinggal menuliskan aja jenis atom yang ada di ruas kiri. Kita cukup nulis jenis atomnya aja. Jenis atom di ruas kiri kan ada C, H, dan O. Ya cukup yang ditulis itu. Kalau misal nanti ada tambahan S, P, ya cukup ditulis lagi. Nah, atom yang di ruas kiri itu kan ada C, atom C. Kemudian ada atom H. Kemudian ada atom O. Nah, penulisan ini terserah kalian mau bolak-balik juga nggak masalah. O dulu, H dulu, C dulu juga nggak masalah. Ini karena saya yang pertama itu atomnya ada C ya, berarti saya nulis C terlebih dahulu. Kemudian ada H, ada O. Lebih aman kalau buat saya. Kalau mau ditulis nggak urut juga nggak masalah buat saya. Kemudian kita tinggal menuliskan jumlah. Jadi di bagian tabel ini nanti kita akan menentukan jumlah atomnya di ruas kiri, di masing-masing ruas. Nah, perhatikan. A ini nanti kan akan mengali setiap yang ada di sini. Jadi istilahnya A itu akan mengali 8. Dia juga akan mengali 18. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tinggal dihitung aja. A ini kan sebetulnya angka ya, cuman kita nggak tahu angkanya berapa. Itu yang akan kita cari. Nah, berarti jumlah atom C itu sebetulnya kan awalnya ada 8. Awalnya ada 8, tapi karena berhubung ada A, permisalan tadi, maka A kali 8. Maka atom C di ruas kiri itu ada sebanyak A kali 8, maka kita tuliskan 8A. 8 kali A. Karena ada A kali 8. Kemudian atom hidrogen itu berapa? Ya A kali 18. Kali 18 atau 18. Kemudian oksigennya gimana? Oksigennya ya simple, sama. Ini ada oksigen sebetulnya 2. Kemudian dikali dengan B. Ya tulis saja 2B. Sampai sini nggak ada pertanyaan ya? Karena ini kayaknya matematika
kelas berapa ini? Atau ada yang mau tanya terlebih dahulu? Yang ruas kanan pun juga sama, disamakan aja. Di ruas kanan ini C-nya ada 1, kemudian dikali dengan C, ya berarti 1C. 1C, kalau di matematika 1C kan nggak perlu ditulis satunya, nggak perlu ya. Cukup ditulis C saja seperti ini ya, nggak usah 1C ya. Kemudian karena di sini hidrogen urutannya, maka kita cari hidrogennya dulu. Hidrogennya di sini ada 2. Nah, di sini ada D, maka ini 2 kali D. D ini nanti akan mengalih ini ke sini. Nah, akan mengalih seperti matematika gitu aja. Hanya di ruas kanan itu ada berapa tadi? 2D. Kemudian oksigennya di ruas kanan itu ternyata terdiri dari 2 jenis. Nah, yang pertama 2 kalikan C, dan yang kedua 1 kalikan D. Ya tinggal dijumlah aja. 2C plus 1D. Seperti ini. Nah, baru dimasukkan dalam persamaan matematik. Intinya jumlah atom ruas kiri dan ruas kanan itu kan harus sama. Toh. Berarti kan 8A itu harus sama dengan C. Ya, 8A harus sama dengan C. Karena jumlah atom ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama. Maka boleh diambil seperti ini kan. 8A sama dengan C. 18A itu sama dengan 2D. Kan cukup sama seperti itu. 2B itu sama dengan 2C plus D. Ya, caranya simpel seperti ini aja. Nah, kok nggak muat ya? Aduh. Oke, saya pindah halaman dulu ya sebentar. Oke, saya copy. Oke. Banyaknya. Oke, saya copy paste di sini, saya perkecil dulu ya. Oke, nah ini kan sudah dapat persamaan seperti ini ya. Dapat persamaan ini. Nah, sekarang kita tinggal pakai prinsip matematika aja. Saya kerjakan di bawahnya aja. Pakai persamaan prinsip matematika. Jadi kalau sudah sampai persamaan seperti ini adalah persamaan pertama. Biasanya kalau di buku ditulis seperti itu. Tapi enggak juga enggak apa-apa. Persamaan kedua, ini persamaan ketiga. 8A sama dengan C, 18A sama dengan 2D, 2B sama dengan 2C plus D. Kita pakai prinsip matematika. Jadi kita ini juga masih pakai permisalan. Misal, jadi kita untuk mencari nilai-nilai ini, itu kita misalkan salah satu koefisien itu sudah punya nilai. Jadi ini kan ada koefisien A, B, C, D. A, B, C, D. Jadi kita misalkan salah satunya itu sudah punya nilai, sudah punya angka. Jadi kita ganti. Boleh diganti misalkan salah satunya nanti bernilai 1 ataupun 2 ataupun 3 itu nanti hasilnya sama. Hasilnya akan sama. Cuman kebiasaan saya itu biasanya yang saya misalkan itu yang A. Kebiasaan saya. Kalian nggak harus misal A kalian ganti B, misal B sama dengan 1. Boleh, nggak harus sama. Cuman kebiasaan saya misal biasanya saya memisalkan A itu selalu 1. Nilai A itu adalah 1. Biasanya saya pakai permisalan ini. Nggak harus sebetulnya. Boleh kalian ganti yang misal C sama dengan 1. Boleh, nggak masalah. Nah, ini hanya contoh aja. Misal A sama dengan 1. Karena misal A sama dengan 1. Maka di atas kan sudah ada persamaan 1, 2, 3. Tinggal disubstitusi aja. Kalau sudah sama A sama dengan 1. Maka kita akan bisa pakai persamaan 1. Persamaan 1. Itu kan 8A itu sama dengan C. Kalau 8A sama dengan C, kan tinggal disubstitusi aja. Berarti 8 kalikan 1 itu sama dengan C. Maka otomatis C sudah ketemu 8. Selesai. Nah, ini A kan sudah sama dengan 1. A sama dengan 1. Selesai. Masuk ke persamaan yang diketahui lagi. Misal persamaan 2. Kalau persamaan 2 itu berarti 18A itu sama dengan 2. Ini kayaknya baterai pensil saya mau habis. 18A itu sama dengan 2D. Berarti 18 kalikan 1 itu sama dengan 2D. Berarti D, ini saya langsung aja ya, nggak usah langsung saya coret gitu aja ya. Langsung apa enggak? Ya udah.
2D 2D itu sama dengan 18. D sama dengan 18 per 2. Nah, ini kan bisa dicoret ya, langsung ketemunya 9. D itu 9. Selesai, kita tinggal nyari yang mana, yang belum aja. Yang belum itu kan berarti B. B itu berarti dari persamaan 3. Persamaan 3. Itu kan 2B itu sama dengan 2C plus D. Nah, selesai. 2P itu berarti C-nya tadi kan sudah ketemu ya, dimasukkan aja. C-nya tadi kan 8, berarti 2 kali 8. D-nya tadi berapa? D-nya 9. Maka ya diinputkan aja 9. Nah, semoga nggak ada pertanyaan. 9 dari mana? 9 dari sini. C sama dengan 8 dari mana? C-nya sudah ketemu di sini. Tinggal di matematika bisa. 16. Iya ya. 2 kali 8, 16. Tambah 9, 25 ya. 2B sama dengan 25. B sama dengan 25 per 2. Boleh kalian tulis 25 per 2 atau 12,5 juga boleh. Sama. Tapi umumnya dalam penyetaraan reaksi itu dipakai per ini umumnya. Kalau ini biasanya jarang. Tapi juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, tinggal dimasukkan aja. Tinggal kita masukkan yang sudah ketemu ini, kita masukkan ke sini. Mesti sudah setara. Biasanya kalau nggak salah hitung, itu mesti sudah setara. Kalau nggak setara berarti ada salah hitung. Kalau nggak salah, kalau hitungannya benar, berarti nanti persamaan reaksinya yang keliru. Sekarang tinggal dimasukkan sini aja. Kita tinggal mengganti A. A-nya diganti berapa tadi? Oh, ternyata A-nya itu adalah nilainya 1. 1 untuk di persamaan reaksi itu nggak perlu ditulis. Jadi sebetulnya nggak perlu ditulis 1, itu nggak perlu. Tapi kalau kalian mau hati-hati juga nggak masalah. Tapi umumnya nggak perlu ditulis. Kemudian B. B tadi ketemunya berapa? 12,5. Tadi kan saya bilang umumnya ditulis per seperti ini. Nggak masalah. Mau ditulis 12,5 juga nggak masalah. Kemudian C. C itu berapa tadi? C itu 8. D itu berapa? D itu 9. Nah, seperti ini. Biasanya dikerjakan penyetaraannya itu seperti ini. Jadi ketemu koefisiennya itu adalah ini. Gitu. Atau biasanya di buku itu tertulisnya karena di atas itu kan ada nilai pecahan ya, 12,5 kok 12,5. 12,5 atau 25 per 2. Biasanya ada beberapa buku yang menuliskan dikali 2 untuk menghilangkan setengahnya. Jadi untuk menghilangkan misal 12,5 biar nggak ada setengahnya, itu dikali 2. Ada. Tapi prinsipnya sama, boleh. Jadi ini nanti persamaan reaksinya menjadi 2. Ini ya dikali 2 ya ini berarti. Untuk menghilangkan ini, untuk menghilangkan 2 di sini. Berarti ini 25. Di sini menjadi 16. Di sini menjadi 18. Cuman seperti itu aja. Boleh sebetulnya, boleh. Cuman biasanya nanti ada yang menuliskan yang paling sederhana dan enggak sederhana. Jadi ini adalah 2 persamaan reaksi atau penyetaraan yang boleh. Jadi ini sudah setara. Yang atas ini juga sudah setara. Biasanya seperti itu. Jadi ini adalah penyetaraan reaksi dengan metode aljabar. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Ada pertanyaan yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kayaknya nggak ada ya, wong simpel seperti ini. Kalau ada silakan ditanyakan, kalau nggak ada, masuk nggak ada. Oke, kalau nggak ada, ini kelas 11. Nanti aja untuk yang ini. Kalau nggak ada sebagai latihan, kalau nggak ada, ini ada 10 soal, silahkan kalian kerjakan. Minggu depan kita bahas. Jadi nggak usah semua, tapi kalau semua itu lebih bagus. Yang paling utama itu mungkin yang nomor 1, kemudian nomor 2, kemudian nomor 3 dan 4. Udah, ini aja. Nomor 1, 2, 3, dan 4 sebagai pekerjaan rumah atau tugas untuk melatih
apa ini, penyetaraan persamaan reaksi. Kalau misal ada kesulitan nanti bisa WA saya atau japri saya di nomor WA saya. Ini untuk tugasnya, silahkan dikerjakan. Untuk materi hari ini, berarti kalau dikali 2 semuanya dikali 2. Iya, kalau, depannya dikali 2 berarti dikali 2 semua. Ya, misal misal nih, misal lagi ya, misal HNO3. Jadi rumus kimia ini itu nggak boleh diganti, jadi harus ikut yang sudah tertera. Kalau ada 2 di depan, ini berarti mengali semua yang di belakang. Ya ini berarti mengali H, mengali N, mengali O. Cuma seperti itu aja. Oke? Rifki Noval ada pertanyaan? Ngomong aja pakai mic kalau bisa ngomong. Sudah, Tat. Nah, cuma seperti itu aja. Nah, silakan nomor 1 sampai 4 itu tugas rumah, itu kita bahas minggu depan. Kemudian kita lanjutkan materi selanjutnya untuk minggu depan. Untuk hari ini cukup. Kalau misal nanti masih ada pertanyaan, bisa japri saya di nomor WA saya. Oke? Kalau nggak ada Ya, saya Tat. tutup. Ya, kalau nggak ada saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau telat dimulainya. Kemudian kalau bila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Semoga tidak menyinggung perasaan kalian dan tidak membekas. Oke. Akhir kata, terima kasih. Selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.